keluarga dari istri saya tinggal di rumah saya tapi tidak sholat, padahal sudah dinasehati. Bagaimana sikap saya, Pak Ustaz? Panggil keluarga dari istri, walinya, ayahnya, atuknya kalau masih hidup, abang ayahnya, adik ayahnya, abang dia, adik dia, duduk wali-wali ini, lalu omongkan, aku di rumah ini kepala rumah tangga, dan menurut ajaran Islam, beda antara orang kafir dengan orang Islam adalah tarkus sholat. As-salatu imaduddin. Aku juga mengajarkan ke anakku, ke istriku di rumah ini sholat, Pak. Jadi tolonglah keluarga kalian ini, kalau aku nanti yang ngomong tersinggung kalian, maka aku panggillah kalian. Berani tidak ngomong gitu? Kalau tak berani, potong video ini, sampaikan ke dia. Saya yakin kalian berani ngomong gitu, cuman menghadapi istri ini takut. Nggak apa-apa, jangan didiamkan. Karena kalau kita segan, kenapa suami tidak ngomong ke keluarga ini? Karena takut. Pas pembahasan kita subuh ini, takut. Nanti kalau aku ngomong ke dia, biniku tersinggung, mertuaku tersinggung, apalagi rumah itu dari mertua pula. Jadi pesan Ustadz Johar dulu waktu saya belum nikah, Ustadz Johar Arifin orang Kuntu almarhum, Allah maghfirlah warham, kata dia, kalau bisa bebini itu jangan sampai tak dirasanya asin air yang kita kasih itu. Dalam nasihat dia itu dia tuliskan. Apa maksudnya? Dia biasa minum air laut, kita kasih air garam 2 sendok, nggak terasa sama dia. Jangan bebini terlalu kaya sehingga uang jajan dia dikasih ayahnya 10 juta, antum kasih dia sebulan 1 juta, tak asin lagi duit itu. Bukan cuma duit itu tak asin, cakap antum tak asin. Tapi kalau memang sudah takdir, gimana lah. Nah, jadi kalau bisa antum di rumah itu berkuasa. Bagaimana cara laki-laki berkuasa? Ya dijaga haibah. Istri ke antum itu bukan khauf. Nah kalau khauf ansiti dia nanti. Istri ke antum itu adalah haibah. Antum punya wibawa. Nah, seandainya lah anak saya ada perempuan yang mau sama dia, perempuan kaya, yang satu lagi biasa aja, tapi dengan ini dia didengar cakapnya, saya nikah dengan orang biasa aja. Kenapa begitu? Karena psikologis. Itu makanya mazhab Syafi'i itu sangat halus. Mazhab Syafi'i ada namanya kufu, selepa. Karena dikhawatirkan laki-laki nanti tak ada wibawa dia, tak ada lagi hormat perempuan itu ke dia. Jadi masalahnya tadi, panggil wali-wali dia itu, omongkan supaya keluarga kalian yang tak sembahyang nih, kalian tolonglah bapak, ayah, atuk, abang, adik, abang ayah, adik ayah, kalian berenamlah nasihati dia. Kalau aku menasihati nanti keluar tai hijau dia nih. Mohon doanya semoga kelak saya bisa menjadi hakim yang bijaksana. Masuk fakultas hukum, S1 hukum, SH, S2 hukum, MH, S3 hukum. Habis itu nanti ada seleksi calon hakim. Berapa usia ideal menikah menurut Pak Ustadz? Yang menyebut ideal itu kan orang, nggak ada dalam Quran umur sekian. Inna khaira man ista'jartal qawiyul amin, tak ada disebut umur.
Yang disebut itu sifat. Laki-laki yang layak kau jadikan sebagai pekerja, wahai Syuaib, adalah al-qawi, kuat dia, al-amin, amanah dia. Kenapa orang sekarang semua pakai umur? Padahal umur bukan standar. Banyak orang sekarang berumur tapi tidak dewasa. Anak-anak terjebak di tubuh orang tua. Makanya orang menyebutnya kekanak-kanak. Macam mana anak kau? Kekanak-kanakan. Itu umurnya cukup, akalnya kurang. Kurang akal. Kalau kalian perempuan dapat laki kurang akal, susah. Kurang akal. Sekilo kurang setengah on. Akal. Makanya ibu didiklah anak itu supaya berakal. Bapak didik anak berakal. Kalau anak tak dididik berakal, yang disusahkannya siapa? Bininya, mertuanya, anaknya, iparnya. Pak RT pun susah dibuatnya. Kurang akal. Didik anak-anak kita supaya dia berakal. Bolehkah seorang suami mengasuh anak sedangkan istri bekerja? Tapi kalau malam saya bekerja dan ibu sudah pulang, jadi anak sekarang yang menjaganya. Tapi banyak cakap orang yang tidak baik. Bagaimana pendapat Ustaz? Aslinya perempuan itu di rumah, tidak bekerja. Waqarna fi buyutikunna, wahai perempuan kamu di rumah. Perempuan, kamu di rumah menjaga anak, mengurus keluarga. Suami yang bekerja. Kalau aturan Allah ini dirubah, suami yang di rumah, istri yang bekerja, nanti akan terjadi kekacauan. Istri kalau dia punya duit, dia lebih dari suami, yang bermasalah nanti bukan istri. Suami akan mengalami masalah psikologis. Dia kehilangan kepercayaan diri. Kan banyak tuh meme-meme. Ini istrinya, ini selingkuhannya. Kan banyak meme kan? Bininya macam bidadari, selingkuhannya macam mak lampir. Kok bisa orang jatuh cinta ke selingkuhannya? Banyak orang tak paham. Tapi orang yang mengerti dia paham. Kenapa dia tak bersahwat menengok istrinya padahal cantik? Karena dia kehilangan kepercayaan diri. Laki-laki ini mesti punya power. Laki-laki ini punya superior. Laki-laki ini di rumah dia mesti ada kuasa. Kalau dia tak ada kuasa, dia kehilangan kepercayaan diri. Kena psikologisnya. Aslinya perempuan itu di rumah, suami bekerja. Tapi, ini tapi, yang dipotong jawaban saya. Mana tahu, malang tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih. Istri PNS. Kemudian suami karena satu dan lain hal belum ada dapat kerja. Dulu pernah punya perusahaan. Sekarang begini. Maka kalian bermusyawarah dengan baik. Suami sama istri, duduk kalian berdua. Kau istri, pergilah kau masuk kantor. Adapun dari pagi sampai kau pulang, biarlah aku menjaga anak ini. Tapi istri juga mesti tahu diri. Nanti kalau pulang, jaga anak itu. Bilang ke suami itu, aku sebetulnya bang, karena takdir Allah saja aku ini PNS masuk kantor. Karena takdir Allah saja aku ini jadi pegawai. Nanti sampai masanya kau dapat kerja, kaulah kepala rumah tangga. Walaupun yang dapat gaji bulanan aku duit, tapi sebetulnya duit ini dari Allah Ta'ala. Besarkan hati dia, besarkan jiwa. Kalau tidak nanti jangan mentang-mentang istri kerja, suami tak kerja.
cuci, pel lantai, anak mandikan, ganti pempes, buatkan teh. Hilang kepercayaan diri. Yang pertama, dia bisa berselingkuh karena dia bernafsu menengok orang lain, ke istrinya dia kehilangan karena tak punya kepercayaan diri. Yang kedua, bisa-bisa dia mati cepat karena dia terus memendam perasaan, emosinya terganggu, bahagia, sedih, takut, cemas, terkejut, mati deh. Makanya angka kematian laki-laki lebih tinggi dari perempuan. Karena kalau perempuan dia bisa dikeluarkannya dengan cakap. Kalau laki-laki tak bisa. Laki-laki ini diam habis itu mati. Iya. Laki-laki ini tak bisa diungkapkannya dengan cakap. Maka ibu kalau punya anak laki-laki, banyak orang mengatakan mudah jaga anak laki-laki. Oh enggak. Laki-laki ini emosionalnya komplit. Kalau perempuan bisa dilepaskannya dengan belanja. Itu kenapa perempuan itu kalau ke pasar dia lama berputar. Kalau dia bercakap, karena dia bisa. Kalau laki-laki enggak. Laki-laki ke pasar beli apa? Beli ayam pulang. Dia tak pandai membelok-belok, otaknya itu lurus saja. Kalau perempuan dia bisa berekspresi. Dipencetnya sein kanan, habis itu dia belok kiri. Bagaimana solusi menghadapi rasa takut, cemas, khawatir yang berlebihan terhadap suatu urusan, misalnya masalah skripsi dan lain-lain? Karena kenyataan yang saya alami, masalah atau urusan yang saya hadapi tidak sesulit apa yang saya pikir, dan terkadang rasa cemas yang berlebihan merawat saya, membuat saya stres dan ditakutkan rasa putus asa. Na'udzubillah. Ada seorang mahasiswa nih, ada satu lagi mahasiswa nih. Mahasiswa ini bapaknya pejabat, orang kaya. Sudahlah pejabat, orang kaya, punya lembaga pendidikan. Anak diberangkatkannya ke Mesir, kuliah di Mesir. Anak ini main bola, DO. Anak yang satu lagi ini sama-sama anak Indonesia juga, dari kampung. Orang tuanya tak sempurna, orang kampung, susah, miskin, ayahnya tak ada jabatan, ayahnya bukan orang kaya. Dia bawanya takut terus, takut tak lulus, takut DO, takut. Akhirnya di kuliah S1, S2, S3 sampai profesor. Selesai. Anak ini tak kemana-mana, hilang. Memanage rasa takut. Saya sampai sekarang saya takut. Tapi takut itu tidak membuat saya stres, depresi. Jadi sebetulnya rasa takut itu kalau di manage, dijaga, dipelihara dengan baik, diarahkan, dia menjadi potensi yang luar biasa. Tapi kalau dibiarkan, dia merusak. Nah, Islam datang tidak menghilangkan rasa takut, tapi memanage rasa takut. Antum mesti takut tak lulus skripsi, akhirnya tulis skripsi. Takut. Saya termasuk orang yang takut. Takut saya tak selesai S2. Tulis. Takut tak selesai S3. Tulis. Jadi antum manage rasa takut. Gimana caranya? Aku kalau tidak selesai kuliah, berarti aku nanti meminta ke orang. Payah menteorikannya, gimana ya? Payah menteorikannya. Saya hidup ini tak pakai teori, saya jalani aja langsung. Karena kalau berteori, masukkan kaki Anda mengapung di atas air, cobalah. Payah menteorikannya. Campak kan ke Sungai Siak itu.
Insya Allah. Jadi berteori-teori hidup ini payah. Aku kalau tak lulus aku S1 ini, berarti aku tak bisa S2. Kalau aku tidak lulus S2, berarti aku tidak S3. Kalau aku tidak doktor, berarti aku tak bisa jadi dosen. Kalau aku tak dosen, apa yang kuharap? Emakku, ayahku susah, takkan aku minta-minta. Berarti orang sepele sama aku. Aku mesti doktor, begitu. Tapi jangan dicakapkan. Saya tak pernah cita-cita saya cakapkan. Saya bilang sama mak saya, jangan buat kenduri sebelum aku masuk pesawat. Kalau mak buat, orang tua ini kan senang, mau bangga ke tetangga buat kenduri. Jangan buat. Kalau mak buat kenduri, tak jadi aku berangkat, tak kuijak lagi kampung ini. Malu tak berangkat. Sudahlah saya di Cengkareng, udahlah duduk mau masuk pesawat, nelponlah mak saya. Ini tetangga udah datang semua, boleh kami membaca Yasin? Buatlah pulang. Jangan dicakapkan duluan, nanti kita malu. Banyak orang lari dari kampung gara-gara bercakap. Tak jadi. Jangan dicakapkan dulu. Maka saya tak pernah meletakkan batu pertama gedung Syekh Abdul Rahman, gedung asrama, tak pernah. Karena takut, saya malu. Udah selesai, baru saya share foto. Saya sering mimpi bersama Ustadz Abdul Somad. Mimpi bersama dakwah. Mimpi datang ke rumah. Mimpi dalam kajian. Itu pertanda apa Pak Ustadz? Bagaimana cara kita bahwa mimpi kita itu dari Allah dan mimpi itu dari setan? Mimpi itu ada 3. Yang pertama, ilham dari Allah dikirim melalui malaikat. Yang kedua, waswasah, bisikan setan. Yang ketiga, proses berpikir yang belum selesai, atrasu ahlam, bunga-bunga tidur. Misalnya siang itu pengen makan anggur, nampak anggur tak jadi dibeli, malam tuh mimpi makan anggur. Makanya kalau nampak anak gadis jangan ditengok lama-lama, mau dia termimpi. Kalau lajang tak apa-apa, awak udah berbini. Jadi mimpi ada 3. Nah, mimpi berjumpa ulama itu kata Ibnu Sirin. Ibnu Sirin itu yang menulis tafsir ahlam, tafsir mimpi. Kalau mimpi berjumpa ulama, berarti kita satu manhaj dengan ulama. Saya mimpi masuk ke masjid. Di dalam masjid itu saya tengok Habib, cucu penulis Simtud Durar, Habib Anis, yang pemilik sanad Simtud Durar Solo, Habib Anis. Dalam saya tengok Habib Anis. Habis itu saya tanya ke Habib Fulan, apa maknanya? Berarti antum semanhaj sama dia, pencinta ahli bait. Berarti Allah menyuruh antum menyebarkan maulid. Oh, semanhaj. Berarti kalau antum mimpi jumpa ana, berarti antum manhaj ahlul bid'ah. Berarti antum semanhaj sama ana. Bisa jadi karena pengaruh menonton. Nonton YouTube pagi, petang, siang, malam, itu terpengaruh. Makanya di antara orang-orang yang jumpa sama Nabi itu, kalau ditanya-tanya apa bacaan dia, Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Karena baca sifat Nabi, baju Nabi, sendal Nabi, wajah Nabi, bacanya terus masuk ke dalam pikiran. Al-Azkar dengan Ustaz Zul Ikrami, Riyadus Shalihin. Cari Ustaz minta satu, baca Syama'il Muhammadiyah, Imam Tirmidzi. Nah, jadi itu termasuk. Mimpi yang dari setan yang mana? Ketakutan. Mimpi dikejar hantu,
mimpi, itu dari setan. Maka malam itu kita baca ta'awuz, tiup sebelah kiri. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru. Tiup sebelah. Tolong jelaskan bagaimana kriteria sholat jamak takdim dan jamak takhir. Syaratnya kalau menurut fikih Islam Sulaiman Rashid 82 km. 82. Kalau Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh 88, sekian, 89. Payah ngingat 89, 90 Wali Songo. 90. Itu syaratnya dulu. Lalu kemudian perjalanan itu tidak maksiat. Ini rencana mau main judi nih Pak Ustadz. Nggak bisa ya Pak. Perjalanannya perjalanan ibadah. Lalu kemudian antum berangkat dari Rimbo Panjang, dari rumah jam 11, jam 12.15 azan zuhur. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Rencana mau pergi ke Duri 120 kilo. Sudah bisa karena lewat 90. Di rumah antum sholat zuhur jamak takdim, asar antum tarik ke zuhur, belum bisa. Kenapa belum bisa? Karena masih di rumah, belum safar. Syaratnya mesti setelah safar. Lalu antum pun keluar dari Rimbo Panjang, lewat Sur Al-Balad, Sur batas kota. Keluar dari Rimbo Panjang, di masjid depan Riau Pos antum sholat zuhur 2 rakaat, habis itu asar 2 rakaat, jamak qashar, jamak takdim. Kok sudah bisa Pak Ustaz? Karena sudah lewat batas kota. Jadi antum jangan mengaku orang Pekanbaru. Tinggal di mana? Rimbo Panjang. Saya kalau ditanya orang tinggal di mana? Rimbo Panjang, kan Pekanbaru. Pertama, jaraknya 82 atau pakai 89. Yang kedua, sudah safar. Jangan masih di rumah udah di kosong. Yang ketiga, sudah lewat Sur Al-Balad. Zaman dulu kota itu ada, Madinah itu dulu ada sur, ada tembok. Sudah keluar, bukan masih di dalam. Antum mau ke Duri, antum sholat di luar batas, sampai di Duri urusan, lalu kemudian masuk azan maghrib, antum sholat maghrib 3 rakaat, isya 2 rakaat, jamak qashar, jamak takdim. Berapa hari? 4 hari 4 malam. Berangkat hari ini hari Rabu, hari Kamis, hari Jumat, hari Sabtu, hari Ahad. Masuk hari Ahad, hari yang keempat, tak dihitung hari keberangkatan. Setelah lewat dari itu, antum menjadi muqim. Manusia ini 3. Pertama, musafir. Kedua, muqim. Ketiga, mustautin. Adik-adik mahasiswa, mustautin kampung. Di sini dia musafir. Di sini dia muqim. Di muqim, tinggal muqim. Nanti setelah tamat bekerja, ditempatkan di dinas sosial Kabupaten Bengkalis, menetap di situ. Sudah mustautin, menetap. 3, muqim, musafir, mustautin. Apa amalan orang yang membenci kita? Apa amalan orang yang membenci kita itu supaya jadi baik ke kita?
kalaulah ada amalannya, maka tak adalah Abu Lahab. Hah? Kalau adalah amalan yang antum tanya ini, tidak ada Fir'aun. Karena langsung amalan itu dibaca Nabi Musa, langsung baik Fir'aun itu. Baik, namanya Fir'aun syariah. Yang menjadi masalah ini bukan orang itu, antum bermasalah. Karena antum ingin semua orang baik. Hah? Ada Kabil, ada Habil, ada Fir'aun, ada Musa, ada Ibrahim, ada Namrus, ada Isa, ada Titus. Nama Raja Romawi yang menangkap Yudas itu Titus namanya. Ada Nabi Muhammad, ada Abu Lahab. Jangan berpikir semua orang mesti baik. Inilah pokok masalah. Ini mau semua orang baik, semua orang baik sama kita, nggak bisa. Yang penting kita buat baik. Adapun orang, kalau saya pikirkan, udah lama saya mati. Kalau saya pikir lagi semua buzzer yang mengejek-ejek saya itu, tak pernah saya pikirkan itu. Terus doanya Pak Ustaz, doa saya, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Berilah mereka hidayah ya Allah. Dan tak pernah saya ungkit-ungkit, ya Allah, kok enggak dapat juga mereka. Itu urusan Allah Ta'ala. Jangan pernah berpikir bahwa semua orang menjadi baik. Kita hanya buat baik, cakap baik, niat baik, doa baik. Orang baik tak baik, itu urusan Allah. Innama anta munzir. Kau hanya pemberi peringatan. Lasta alaihim bimusaitir. Kita tidak bisa paksa orang. Kalau antum belum punya haters, kalau belum ada orang yang benci sama antum, berarti antum belum berhasil. Belum berhasil. Nabi Muhammad SAW dibenci oleh Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan, orang munafik, orang Yahudi. Mana ada orang tak dibenci? Jadi antum, kalau sudah ada orang yang benci antum, berarti itu sudah agak-agak berhasil tuh. Kertas terakhir. Mak saya hari ini bertambah umurnya. Saya sangat bersyukur. Saya ingin sekali orang tua saya didoakan Ustadz dan jamaah sekalian. Ibu saya Amna Sari Hasibuan binti Ali Asman. Semua ibu-ibu kita kalau masih hidup dipanjangkan Allah umurnya, disehatkan. Yang sudah meninggal dunia diampunkan segala dosanya, dilapangkan kuburnya, dimasukkan ke dalam surga bersama Nabi Muhammad SAW. Ala hazihin niyah al-Fatihah.